إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين عزني الله وإياكم jemaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan juga dengan tanggal 22 Oktober 2021. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Nur Salma, dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita semua adalah semoga ibadah kita di siang hari ini serta ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Semua kita bercita-cita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat segala bentuk kenikmatan yang akan kita rasakan. Itu harapan kita, cita-cita kita semua. Kenikmatan surga yang hanya sekilas saja Allah sampaikan dalam Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan dalam hadisnya, itu hanya sebagian kecil. Dan bagi orang-orang yang beriman, sudah menjadikan dirinya termotivasi untuk mendapatkan surga tersebut. Karena memang surga adalah darun ni'am, tempat segala bentuk kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang selama ini kita ketahui tentang surga itu hanya sebagian kecil. Adapun hakikatnya, sifat kenikmatan surga adalah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatan surga yang sesungguhnya adalah kenikmatan yang dimana mata ini tidak pernah memandangnya, telinga belum pernah mendengarnya, bahkan belum pernah terlintas dalam hati kita. Terlebih ketika surga yang Allah janjikan ini bisa kita masuki bersama-sama orang yang kita cintai, tentu kebahagiaan ini akan semakin bertambah dan bertambah. Dan ini adalah cita-cita yang sangat luar biasa, jemaah. Pertanyaannya, apakah bisa, Ustaz? Kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama keluarga orang-orang yang kita cintai? Jawabnya bisa, jemaah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika kita membuka surah Ar-Ra'd, surah ke-13 pada ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya ketika seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu surga Aden, dia akan memasukinya bersama orang-orang yang dicintai. Tentu keluarga yang dimaksudkan di sini adalah yang kondisinya beriman, tidak hanya sebatas keluarga, jemaah. Wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah Subhanahu wa taala informasikan dalam ayat ini, kita bisa masuk surga bersama keluarga kita dengan syarat keluarga kita juga masuk kategori orang-orang yang beramal saleh. Apakah itu dari kalangan bapak kita, kakek kita sampai ke atas, ataupun pendamping hidup kita, saudara kita, anak cucu keturunan kita, itu bisa Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi motivasi besar buat kita semua agar bisa mewujudkan cita-cita yang besar ini. Tentu tidak hanya sebatas keinginan, kita butuh persiapan yang matang jemaah. Terlebih masa di mana Allah kasih kesempatan kita untuk mengumpulkan amal saleh sebagai bekal kita di akhirat kelak agar bisa masuk surga, itu sangat terbatas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan bocoran berapa durasi waktu kita untuk mengumpulkan amal saleh sebagai bekal terbaik yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Itu cuma rentang antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali di atas 70 tahun. Bahkan yang kurang dari itu banyak jemaah. Terlebih di masa pandemi. Di luar masa pandemi, ana sering ingatkan kepada diri ana dan juga kepada antum semua. Di luar masa pandemi saja kematian begitu amat sangat dekat kepada diri kita semua, apalagi di masa pandemi. Terlebih waktu yang berjalan, terus berjalan, menjadikan jatah kita untuk hidup di alam dunia ini dalam rangka mengumpulkan amal saleh, mempersiapkan bekal untuk bisa masuk surga semakin sedikit jemaah. Oleh karenanya jangan hanya sebatas keinginan. Ini berita gembira yang Allah sampaikan, kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Namun yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana langkah-langkah kita, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan agar bisa mewujudkan cita-cita yang tinggi ini. Para ulama menjelaskan, di antaranya kita harus mengetahui bagaimana rute untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita, di saat dulu mungkin pertama kali diterima kerja di kawasan ini, kita butuh guidance. Kita butuh map untuk bisa sampai ke sini. Mungkin kita pakai Waze ataupun map, Google Map, sehingga kita punya petunjuk jalan, sehingga mengantarkan kita bisa sampai ke tempat tujuan. Itu urusan dunia jemaah. Kita sangat butuh map. Apalagi urusan akhirat, urusan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh petunjuk yang tidak lain petunjuknya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh ilmu. Oleh karenanya langkah pertama kata para ulama, agar kita bisa mempersiapkan bekal, bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita, tanamkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, tentang betapa pentingnya ilmu. Luangkan waktu untuk bisa kita menghadiri majlis-majlis ilmu, karena disitulah kita akan mendapatkan petunjuk, kita akan mendapatkan map, kita akan mendapatkan arahan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ kita akan dapat petunjuk untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak dapati di ilmu-ilmu lainnya. Oleh karenanya tanamkan kepada keluarga kita semangat untuk thalabul ilmi, khususnya tentang perkara agama kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, siapapun orang yang diberikan pemahaman tentang perkara agamanya, maka Allah akan berikan banyak kebaikan untuk dirinya. Allah akan berikan banyak kebaikan. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut tentang perkara agamanya. Bagaimana mungkin kita bisa faham tentang perkara agama kita
jika kita nggak sungguh-sungguh meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya untuk mempelajari agama kita, yang akan kita jadikan sebagai petunjuk jalan yang mudah-mudahan akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, langkah apa yang mesti kita persiapkan agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai? Kalau sekarang aja kita kumpul bersama keluarga, nikmat luar biasa. Walaupun kenikmatan ini semu, ada kalanya kumpul, namun suka juga berantem, suka berselisih dan sebagainya. Itulah kenikmatan dunia. Tapi jika kenikmatan ini kita dapatkan di surganya Allah, maka tidak ada lagi sesuatu yang negatif yang kita rasakan. Ma'asyiral hadirin azanillah wa iyyakum. Langkah kedua yang mesti kita persiapkan dari sekarang, yaitu kita harus fokus tentang perkara akhirat. Akhirat itu menjadi prioritas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mencari kehidupan akhirat, dalam mencari kebahagiaan di kehidupan akhirat, dan jangan melupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Porsi kita tentang akhirat seharusnya jauh lebih besar, harus lebih fokus, dan jangan lupakan dunia karena kita hidup di dunia. Jangan dibalik, jangan. Seringkali kita justru memiliki prinsip prioritaskan dunia, akhirat ala kadarnya. Ini sesuatu yang terbalik. Ini masuk kategori ini orang gagal fokus tentang akhirat. Yang seperti ini berat jalannya untuk bisa memudahkan dirinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita ingin raih ini adalah akhirat, kampung akhirat, negeri akhirat. Itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fokus kita adalah akhirat. Ana buat perumpamaan yang simpel. Contoh orang-orang yang gagal fokus tentang akhirat. Ibadah kita yang sedang kita jalani sekarang ini, detik ini adalah amalan akhirat. Di saat semangat kita untuk melaksanakannya ternyata dikalahkan oleh urusan-urusan dunia, maka ini menunjukkan kita belum fokus tentang akhirat. Entar anak datang ke masjid saat waktu sudah mepet, atau enggak sedikit orang-orang yang memilih, ya, ketika dia hadir ke masjid itu saat iqamat dikumandangkan. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukti orang yang gagal fokus akhirat, jemaah. Ibadah yang dia jalani hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban dia, tapi sangat mungkin tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi pernah mengabarkan, menjelaskan, malaikat pun turut hadir di saat pelaksanaan sholat Jumat itu dilaksanakan. Bahkan mereka berjaga di pintu-pintu masjid, mencatat siapa tuh yang hadir, si fulan bin fulan. Dan catatan itu ditutup seiring khatib naik di atas mimbar. Maka ditutuplah catatan tersebut. Para ulama menjelaskan, sangat mungkin berarti orang-orang yang hadir ketika khatib telah naik mimbar, namanya tidak dicatat oleh para malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerugian, jemaah. Padahal cita-cita kita adalah bahagia di kehidupan akhirat, masuk surga bareng atau bersama-sama keluarga. Urusan akhirat, maka fokusnya akhirat, jemaah. Terlebih waktu yang kita alokasikan untuk ibadah kepada Allah itu tidak lebih besar dibandingkan waktu yang kita habiskan untuk tidur, jemaah. Bayangkan, tidur kita mengambil 1/3 dari umur kita, jemaah. Allah kasih kita jatah umur, misalnya 60 tahun, berarti 20 tahun cuma kita habiskan untuk tidur, jemaah. Untuk ibadah. Sholat kita 10 menit setiap sholat, itu udah prestasi sepertinya. Kita genapkanlah sehari kita sholat itu 1 jam, yang 5 waktunya.
itu baru mengambil 1/24 dari umur yang Allah berikan. Karena tentunya hari yang kita lewati sampai kita menemui kematian 24 jam terus berlalu. 1 jam itu cuma mengambil 1/24. Kalau Allah kasih umur kita 60 tahun, 1/24-nya itu baru hanya sebatas 2,5 tahun saja. Waktu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat kita masih kalah jauh dibandingkan untuk tidur kita, jemaah. Sedangkan cita-cita kita begitu tinggi, masuk surga bersama keluarga. Kalau kita nggak fokus, maka ini hanya baru sebatas harapan, jemaah. Oleh karenanya, fokuslah tentang perkara akhirat. Karena kita berburu oleh waktu. Kita berpacu dengan waktu yang begitu amat sangat singkat. Kita semakin melihat di saat kita menghayati kondisi seperti sekarang dengan adanya pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Kita cuma bisa berharap semoga Allah segera akhiri wabah ini. Allah satu-satunya yang mampu mengangkat wabah ini dari muka bumi. Allahumma shrif 'anil wabah. Akan tetapi jemaah, yang terpenting bagi kita adalah kita harus benar-benar cermat memanfaatkan sisa waktu yang Allah berikan untuk menyiapkan bekal agar bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Bahkan tidak hanya sendiri kita masuk syurga, kita ingin masuk syurga bersama orang-orang kita cintai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Langkah berikutnya yang perlu kita persiapkan dari sekarang agar kita bisa masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Setelah kita fokuskan memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari agama kita, kemudian kita fokus tentang perkara akhirat. Yang ketiga adalah amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, jemaah. Boleh jadi kita sudah bisa menghadiri majelis-majelis ilmu secara rutin dan kita sudah banyak tahu tentang perkara agama kita. Ilmu kita udah banyak nih tentang tauhid, tentang bab ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Namun menjadi tidak bermanfaat ilmu itu jika tidak berbuah amal. Makanya yang kita minta sebagaimana yang juga diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang manfaat. Nabi setiap pagi beliau baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Para ulama menjabarkan maksud ilmu yang manfaat adalah ilmu yang berbuah amal. Banyak sekali tiket-tiket yang akan mengantarkan, amalan-amalan yang akan mengantarkan diri kita ke syurganya Allah. Yang bisa kita bahasakan ini tiket menuju syurga. Tapi menjadi sebuah hal yang tidak bermanfaat atau menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat jika kita tidak barengi dengan amal. Kita sudah tahu tuh 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Kita mengetahui bagaimana kemuliaan akhlak, bobotnya di timbangan begitu berat. Namun pengetahuan ini menjadi tidak berarti tanpa berbuah amal. Makanya kita minta kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah. Dan hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayah yang lebih spesifik, yaitu hidayah itu taufik. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmui. Itu menjadi langkah yang ketiga sebagai bekal persiapan. Semoga Allah masukkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam syurganya Allah. Adapun yang keempat, agar kita bisa masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, maka kita nggak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan. Kita harus terus-menerus mengingatkan keluarga kita tentang betapa pentingnya cita-cita ini
agar jangan sampai kita lalai, agar jangan sampai kita melupakannya dan melalaikan hal-hal yang bisa menjadikan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat dasar manusia pelupa, sering melupakan hal-hal yang penting, lalai dan sebagainya, sering mengingatkan. Dan ini bukan hanya tugas kita, tugas seluruh anggota keluarga. Yang terakhir jemaah, agar kita bisa mewujudkan masuk surganya Allah bersama keluarga kita, yaitu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penentu kita bisa masuk surganya Allah itu atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Itu kuncinya. Maka mintalah kepada Allah lewat munajat-munajat yang kita sampaikan di momen-momen mustajab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Kita minta kepada Allah, wahai Allah, kami mohon dimasukkan ke dalam syurgamu ya Allah. Wa na'udzubika minan nar. Dan kita berlindung dari nerakanya Allah. Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat menjelaskan, barang siapa yang memohon syurga 3 marrat, 3 kali, maka syurga yang nanti akan melobi Allah, wahai Allah, masukkanlah diri orang tersebut ke dalam syurga ya Allah. Minta kepada Allah syurga. Karena ilmu yang kita miliki ataupun amal yang kita tunjukkan itu bukan menjadi penentu utama kita bisa masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seorang Nabi Nuh alaihissalam sebagai contoh. Ternyata dia tidak bisa menjamin semua anggota keluarganya seiring sejalan dengan dirinya. Justru anak-anaknya ingkar kepada Allah. Begitu pula yang ditunjukkan oleh keluarganya. Nabi Lut alaihissalam, istri beliau justru kufur, berkhianat kepada dirinya, berkhianat kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اصرف عنا الوباء. اللهم اصرف عنا الوباء. اللهم اصرف عنا الوباء. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.